Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu bahan yang sangat penting dalam konstruksi, yaitu semen. Kata semen berasal dari bahasa Latin yaitu caementum, yang berarti bahan pemotong atau penghancur. Semen adalah bubuk halus yang sebagian besar terdiri dari senyawa kalsium silikat yang akan mengalami reaksi kimia dengan air dan mengeras menjadi massa padat dan kuat. Semen biasanya digunakan untuk merekat batu, bata, batako, maupun bahan bangunan lainnya. Saat ini, semen merupakan bahan perekat terbaik selain bahan pengikat lainnya seperti epoksi, polimer, dan sebagainya, serta memiliki harga yang relatif murah. Oleh karena itu, semen menjadi salah satu bahan yang paling wajib ada di berbagai negara belahan dunia. Keberadaan semen sendiri sebagai material perekat telah ada dan dikenal sejak ribuan tahun silam, di mana nenek moyang di masa lampau mengaplikasikan material perekat ini untuk membangun bangunan kuno seperti candi dan tembok kota. Semen memiliki beberapa sifat fisik yang sangat penting dalam menentukan kualitas dan kinerja semen dalam konstruksi. Yang pertama yaitu kehalusan butir atau fineness or plane. Kehalusan butiran semen mempengaruhi kecepatan reaksi hidrasi, di mana semakin halus semen, maka semakin luas permukaannya, sehingga reaksi dengan air berlangsung lebih cepat. Hal ini menghasilkan kekuatan awal yang tinggi, namun kehalusan berlebih juga dapat menyebabkan penyusutan besar dan potensi retak. Sifat yang kedua yaitu berat jenis dan berat isi. Berat jenis semen umumnya berkisar antara 3,10 hingga 3,30 gram per cm kubik, dengan rata-rata 3,15 gram per cm kubik. Berat jenis yang terlalu rendah dapat menunjukkan pembakaran tidak sempurna atau adanya bahan asing. Berat isi gembur semen sekitar 1,1 kg per liter, sedangkan berat isi padatnya sekitar 1,5 kg per liter. Kemudian yang ketiga, waktu pengikatan. Waktu pengikatan adalah waktu yang dibutuhkan semen untuk mulai mengeras setelah dicampur dengan air. Waktu ini dibagi menjadi dua, yaitu waktu ikat awal, di mana saat pasta semen mulai kehilangan sifat plastisnya sekitar 1 hingga 2 jam, dan waktu ikat akhir, di mana saat semen benar-benar sudah mengeras. Faktor seperti suhu dan kelembapan sangat mempengaruhi waktu ini. Kemudian yang keempat, yaitu kekekalan bentuk. Semen harus mampu mempertahankan bentuknya setelah mengeras. Ketidakstabilan bentuk biasanya disebabkan oleh kandungan kapur bebas atau magnesia berlebih yang bersifat ekspansif. Pengujian kekekalan bentuk semen dilakukan dengan alat autoclave expansion sesuai standar ASTM C151. Kemudian sifat yang kelima yaitu kekuatan semen. Kekuatan semen atau kekuatan tekan adalah salah satu indikator utama kualitas semen, di mana semakin tinggi kekuatannya, maka semakin baik daya rekatnya dalam membentuk beton. Uji kekuatan ini dilakukan pada kubus campuran semen dan pasir, diuji setelah 3, 7, dan 28 hari. Kemudian sifat yang terakhir yaitu pengikatan awal palsu atau false set. Ini adalah fenomena di mana adonan semen cepat mengeras dalam waktu kurang dari 60 menit, namun bisa kembali normal setelah diaduk kembali. Hal ini biasanya disebabkan oleh kerusakan gipsum yang seharusnya berfungsi untuk mengontrol waktu pengikatan semen. Terdapat beberapa jenis-jenis semen menurut Standar Nasional Indonesia atau SNI, yaitu ada semen Portland putih, Portland pozzolan semen atau PPC, kemudian ada semen Portland atau Ordinary Portland Cement atau OPC. Kemudian ada semen Portland campur,
semen masonry, dan semen Portland composite. Selanjutnya yaitu komposisi kimia semen Portland. Semen Portland sendiri merupakan jenis semen yang paling umum digunakan oleh seluruh dunia karena merupakan bahan dasar beton dan plesteran semen. Semen ini terdiri dari beberapa senyawa utama, yaitu yang pertama ada senyawa C3S atau trikalsium silikat. Senyawa ini memberikan kekuatan awal dan berpengaruh besar terhadap pengerasan awal semen, terutama sebelum mencapai 15 hari. Senyawa yang kedua yaitu C2S dikalsium silikat. Senyawa ini menyumbang kekuatan jangka panjang dan berpengaruh besar terhadap semen setelah mencapai 14 hingga 28 hari. Senyawa yang ketiga yaitu C3A atau trikalsium aluminat. Senyawa ini berperan dalam reaksi awal dengan air, di mana berpengaruh besar terhadap pengerasan semen sesudah 24 jam. Senyawa yang keempat yaitu C4AF atau tetrakalsium aluminoferrit. Senyawa ini mempengaruhi warna dan sifat semen dan kurang begitu besar pengaruhnya terhadap kekerasan semen atau beton. Kemudian senyawa yang terakhir yaitu CaSO4 2H2O atau yang dikenal juga gypsum. Senyawa ini ditambahkan untuk mengontrol waktu pengerasan semen. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia atau SNI, semen Portland memiliki beberapa tipe. Yang pertama, tipe 1 yaitu Ordinary Portland Cement yang umumnya dapat digunakan dalam konstruksi bangunan yang tidak memerlukan persyaratan khusus untuk hidrasi panas dan kekuatan tekan awal. Seperti bangunan rumah tinggal, gedung bertingkat, jalan raya, jembatan, dan landasan pacu pesawat. Jenis ini mudah ditemukan di toko bangunan dan seringkali disebut hanya dengan semen. Kemudian tipe yang kedua yaitu Moderate Sulfate Resistance. Tipe ini umumnya dapat digunakan sebagai material bahan bangunan yang tahan terhadap kadar asam sulfat 0,1 hingga 0,2% dan hidrasi panas yang sedang. Semen ini cocok digunakan di daerah bersuhu tinggi, struktur drainase, bendungan dan dermaga, serta landasan berat dengan kolom-kolom besar. Selanjutnya, tipe yang ketiga yaitu High Early Strength Cement. Tipe yang ketiga ini memiliki daya tekan awal yang tinggi dan dengan penyelesaian yang cepat dan digunakan pada bangunan yang tidak memerlukan ketahanan asam sulfat. Jadi semen ini digunakan untuk proyek yang membutuhkan pengerasan cepat, seperti perbaikan beton darurat, jalan beton dan landasan udara, bangunan bertingkat tinggi, serta konstruksi di daerah dingin. Kemudian tipe yang keempat yaitu Low Heat of Hydration Cement. Tipe ini umumnya membutuhkan panas hidrasi rendah dengan diminimalkan pada fase pengerasan agar tidak terjadi keretakan. Semen ini sangat cocok untuk konstruksi berskala besar yang rentan terhadap retak akibat kenaikan suhu. Contohnya seperti bendungan gravitasi besar dan struktur beton masif di daerah panas. Kemudian tipe yang terakhir atau tipe yang kelima yaitu sulfate resistant cement. Tipe ini umumnya dapat digunakan untuk konstruksi bangunan yang membutuhkan daya tahan tinggi terhadap asam sulfat yang lebih dari 0,2%. Jadi semen ini didesain khusus untuk ketahanan terhadap kadar sulfat tinggi, sehingga sangat cocok untuk beton di daerah dengan tanah atau air yang mengandung sulfat, instalasi pengolahan limbah, terowongan, pelabuhan, dan konstruksi bawah air, serta pembangkit tenaga nuklir.
Nah, selanjutnya bagaimana sih semen diproduksi? Secara umum, proses pembuatan semen terdiri dari 4 tahap utama, yaitu yang pertama, penambangan dan persiapan bahan baku. Bahan baku utama seperti batu gamping dan tanah liat ditambang dari alam. Proses ini bisa dilakukan melalui pengerukan atau peledakan di area tambang. Kemudian tahap yang kedua yaitu penggilingan dan pencampuran atau raw mill. Bahan baku yang telah ditambang sebelumnya kemudian digiling menjadi bubuk halus dan dicampur dengan proporsi tertentu untuk membentuk raw mix. Campuran ini harus memiliki komposisi kimia yang tepat agar menghasilkan semen yang berkualitas. Tahap yang ketiga yaitu pembakaran di kiln. Campuran bahan baku kemudian dimasukkan ke dalam kiln atau tanur putar dan dipanaskan hingga suhu sekitar 1400 hingga 1450 derajat Celcius. Dalam kondisi ini terjadi reaksi kimia yang kompleks dan menghasilkan klinker. Tahap yang keempat yaitu penggilingan akhir dan penambahan gipsum. Klinker yang telah didinginkan tadi digiling kembali menjadi bubuk halus lalu dicampur dengan sejumlah kecil gipsum. Gipsum sendiri di sini berfungsi untuk mengontrol waktu pengerasan semen. Sebagaimana yang kita telah ketahui bahwa semen sangat penting dalam konstruksi. Berikut beberapa aplikasi semen dalam konstruksi, yaitu yang pertama ada beton. Beton sendiri merupakan campuran antara semen, agregat kasar atau kerikil, agregat halus atau pasir, dan air yang digunakan untuk struktur bangunan. Semen pada beton ini bertindak sebagai binder atau perekat yang mengikat semua komponen menjadi satu massa yang padat. Kemudian ada mortar. Mortar ini adalah campuran semen, pasir, dan air untuk merekatkan batu bata atau batu alam. Kemudian yang ketiga itu ada plesteran. Plesteran ini merupakan lapisan tipis untuk dinding dan langit-langit. Semen pada plesteran ini memberikan permukaan halus dan melindungi struktur dinding dari kelembapan atau kerusakan. Kemudian yang terakhir yaitu grouting. Grouting adalah proses pengisian celah atau rongga kecil dalam struktur menggunakan campuran semen cair atau grout. Semen pada grouting ini berfungsi untuk memperkuat struktur, mengisi celah, serta mencegah kebocoran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.